jangan boncengan ya misalkan. Karena kalau boncengan itu udah berapa kali motornya cepat rusak. Sama si Umar dipakai boncengan. Berarti itu kan pemakaian yang tidak diizinkan Pak ya. Diizinkannya hanya seorang, jangan boncengan. Maka ketika barang gadaian rusak karena apa Pak? Karena bid'ati illa bid'ati, karena keteledoran, maka itu hukumnya murtahid wajib mengganti. Udah tahu motor jaminan bukan milik si penerima gadai, malah disimpan di pinggir jalan Pak, di pinggir jalan kan banyak curanmor, benar itu motor ada yang maling. Nah berarti kehilangan, kerusakan itu sengaja, itu kayak dianggap kategorinya bid'ati, sengaja. Manakala sengaja berarti penerima gadai wajib mengganti barang gadaiannya. Wa idza qabada ba'dal haqqi, apabila si penerima gadai atau murtahid telah menerima sebagian haknya, maka lam yamrud sayyun minar rohni, itu barang gadaian tidak boleh dikeluarkan terlebih dahulu hatta yakbidot jami'ahu, sehingga diterima oleh si murtahid seluruhnya. Artinya begini, tadi si Rohim minjam uang sama si Umar si Jaid 5 juta, jaminannya motor. Ternyata pas sudah jatuh tempo, si Umar ini hanya mampu membayar setengahnya. Kata si Jaid hanya mampu bayar setengahnya. Kata Jaid, Umar, itu motor jaminan saya sih kita. Saya ini ada uang, kan utang saya 5 juta. Ini uang baru ada 2,5 juta. Berarti baru setengah apa ya? Setengah dari hutang dengan jaminan dari motor. Si Jaid minta motornya dikembalikan Pak. Padahal itu hutangnya belum lunas. Berarti si Umar baru menerima sebagian haknya. Qabada ba'dal haqqi, baru menerima sebagian haknya dari 5 juta, baru diterima 2,5 juta. Maka lam yarud sayyidina itu barang gadaian berupa motor tadi jangan dikeluarkan Pak, tetap ditahan, diamankan itu Pak. Hatta yumdo jami'ahu, sehingga si Umar ini sempurna menerima haknya sepenuhnya, yaitu terbayar 5 juta. Karena kalau syariat tidak mengatur demikian, bisa jadi kan yang hutangnya dibayar setengah maka dikembalikan, orangnya nggak tahu kemana Pak ya, raib. Orangnya nggak tahu ini sih tadi motor lebih copot, dan uang berbayar 2,5 juta. Nah itu. Jadi barang gadaian jangan dulu dikeluarkan dari si murtahid, kembalikan kepada rohim, kepada penggadai, sebelum orang yang berhutang atau yang menerima gadai menerima pembayaran hutangnya secara sempurna. Dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya ini saddu daroi kalau istilah usul fikih. Jadi menutup kemungkinan sekecil mungkin daripada kemudaratan. Nah jadi walhasil kesimpulannya bahwa dalam istilah gadai itu ini hanya sebatas wawasan. Gadai itu namanya rohnun, yang menggadaikan namanya rohim, penerima gadai namanya murtahid, barang gadaian namanya marhun. Aturan pertama bahwa barang yang boleh digadaikan adalah barang yang sah diperjualbelikan. Ketetapan daripada sahnya gadai manakala sudah deal, sudah sepakat antara penggadai dan yang menerima gadai, kemudian yang menerima gadai telah menerima barang yang digadaikan. Seandainya tidak diterima, belum diterima barang gadaian, penggadai boleh menarik kembali gadaiannya atau membatalkannya. Kalau ada kerusakan di tengah-tengah masa menggadaikan, maka kerusakan itu tidak dibebankan kepada yang menerima gadai, tetapi dibebankan kepada pemilik barang, artinya penggadai. Kecuali kalau kerusakannya ditangani dengan secara sengaja. Dan aturan tambahan bahwa
barang gadaian tidak diperbolehkan dimanfaatkan digunakan oleh penerima gadai, karena itu statusnya sebagai hanya barang jaminan terhadap hutang. Itu saja Pak, barangkali yang ada ditanyakan. Tidak ada. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya ada nggak kita nggak sengaja, kita taruh rumah itu motor, nggak tahu dia hilang, kan kita sengaja. Ya. Maling orang gimana? Tanggung jawab siapa? Bapak menerima gadai ya, berupa motor, misalkan motor dibawa sebagai jaminan hutang Pak ya. Ternyata motornya hilang. Ya. Nah, itu kira-kira tempatnya barang gadaian tadi sudah sepatutnya di tempatnya, misalkan Bapak ya. Di rumah misalkan di garasi, gitu, bahkan dikunci ganda istilahnya Pak ya, bahkan dikunci segala gerbangnya, tetap ada yang maling juga. Nah itu tetap sang penerima gadai tidak dibebankan tanggung jawab. Berarti itu tetap kerugian si pegadai. Kan dasarnya atas kepercayaan, dasar kepercayaan. Tak ada bedanya seperti meminjamkan, Pak, meminjamkan di hukum apa tuh ijarah, kayak ijarah. Itu Arya, bukan ijarah, Arya dihukum Arya. Kalau kita minjemin motor sama orang lain, kemudian orang lain yang pinjam, yang menggunakan motor kita yang kita pinjamkan sama dia, ternyata rusak. Nah itu kerusakannya tidak wajib diganti sama kita yang pinjam Pak. Tetap itu kerusakannya bukan yang meminjamkan. Karena kan saling ridho. Kecuali kalau kerusakannya memang atas kelalaian, keteledoran. Ini berangkat dari kaidah ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Rela terhadap sesuatu hal berarti rela pula dengan resiko atau konsekuensi yang ditimbulkan kemudian nanti. Karena rela dipinjemin barang kita sama orang lain, ada kemungkinan rusak kan? Gitu. Tapi kalau rusaknya masih dalam batas yang wajar, tidak karena keteledoran yang meminjam, tetap yang meminjam atau yang menerima gadai tidak bertanggung jawab. Kalau misalkan saya mau mengganti aja, berarti Bapak itu mah berbesar hati dengan kita bersedekah. Sekalipun kalau mau dibawa ke meja hijau, misalkan Pak ya, aturan syariat Islamnya tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah menerima gadai tadi dengan syarat tadi tidak teledor, kayak kalau bahasa kita di sini illa bita'ati, kecuali lagi itu karena kesengajaan. Kalau contoh tadi Bapak misalkan di tempat yang aman, baik dikunci segala, ketika hilang maka tidak dibebankan tanggung jawab. Biasanya Pak kita yang menggadaikan masuk nutup, pokoknya saya nggak mau tahu, saya juga nggak mau tahu gitu. Siapa yang pakai kehilangan gitu. Secara hukum itu kita tidak wajib mengganti Pak. Tidak punya tidak berkewajiban lagi mengganti. Tetap itu tanggung jawabnya pemilik barang gadaian. Itu rumit Pak. Saya menggadaikan barang rakyat selama 1 tahun. Tidak perjanjian selama 1 tahun. Tapi ternyata lebih dari 1 tahun itu barang tidak dapat saya lunasi. Apakah barang yang memiliki hak yang tempat saya menggadaikan atau bagaimana? Barang itu Pak ya, biasanya aturan di pegadaian seperti itu bukan Pak? Biasanya, itu ada berapa Pak? Biasanya kalau di pegadaian itu orang nasabah apa ya? Jatuh tempo, biasanya ada tempo lagi kayak diundur. Dan itu memang kewajiban Pak. Kewajiban agama kan untuk memberikan tempo Pak ya, sampai dia benar-benar mampu gitu ya. Biasanya di mana-mana pun ada itu Pak, ada tempo tadi. Kalau sudah tempo berkali-kali diberikan sama pihak bank atau pihak pegadaian itu gimana Pak? Jadi milik itu ya? Nanti dilelang kan biasanya? Dilelang. Nah itu Pak, jadi jawabannya itu barang tetap masih barang punya kita Pak. Itu. Cuma kalau ingin kembali menjadi milik kita, ya hutangnya kita lunasi. Ternyata kita tidak ada kemampuan Pak ya, maka otomatis nanti itu akan dijual atau dilelang.
Nah ini yang kita tidak tahu Pak ya, tidak tahu. Pegadaian itu biasanya nggak tahu Pak ya, mohon kalau ini ya. Biasanya kalau barang itu dijual sama pegadaian atas jaminan hutang, nilainya lebih tinggi apa lebih rendah Pak? Lebih tinggi. Nah kalau lebih tinggi misalkan tadi hutangnya 10 juta, ternyata barang yang digadaikan sudah jatuh tempo, maka dikasih waktu juga berminggu-minggu Pak ya, masih belum juga bisa melunasinya. Akhirnya kan sudah dikasih WA segala itu Pak ya, kirim surat ini mau dijual atau dilelang dengan terpaksa karena Bapak sudah tidak mampu membayar dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kita nggak tahu Pak, ternyata misalkan sama pegadaian lampunya itu 13 juta ya Pak ya. Padahal utang tadi kita hanya mestinya itu pegadaian mengembalikan Pak. Gitu. Jadi kelebihannya itu masih milik penggadai Pak. Penggadai. Cuma ada beberapa yang mengkaji biaya-biaya itu untuk biaya seperti kan pihak bank itu harus mengadakan komputer listrik, harus bayar security pegawai. Jadi syarat-syarat beban biaya itu ya supaya tidak termasuk kategori riba itu untuk yang demikian. Misalkan tadi kelebihannya itu digunakan untuk Bapak tadi telatih 3 bulan misalkan. Jadi kan menjaga barang Bapak butuh listrik kita bayar, butuh satpam dan sebagainya. Jadi dianggap bagian ke sana begitu. Jadi intinya barang itu milik pegadaian Pak. Tapi kalau dijual lebihnya banyak itu sebetulnya milik kita itu Pak. Pihak pegadaian wajib mengembalikan sisanya. Sistem ya Pak, sistem kalau di pegadaian sekarang kan sistemnya bunga hampir di semua pegadaian sekarang di pegadaian negara maupun di perusahaan itu tidak ada yang salah satu konsep membuat diri tetap pegadaian sekarang sistemnya kan riba, tetapnya riba. Nah yang saya tanyakan sebaiknya sistem yang bagaimana yang bisa dianggap halal itu. Nah yang kedua waktu zaman Rasulullah itu sistemnya bagaimana gitu? Apakah ada bunga juga waktu Rasulullah menggadaikan baju besinya gitu? Itu tadi. Nah, kalau di zaman Rasul seperti hadis yang tadi disebutkan yang artinya apa ya? Rasul menggadaikan baju besi bahkan bukan hanya 1 kali tapi berkali-kali Pak ya, kepada non-muslim. Dan sistemnya memang tidak ada biaya-biaya yang tidak disebutkan pada dalam matan hadisnya ya. Dan Rasul sampai 90 literan kemudian dibayarkan oleh Rasul, bahkan ada sebagian sahabat yang menjaminkannya Pak ya, membayarkannya itu baju besi dikembalikan dan hutang dibayarkan. Jadi tidak ada yang saya tahu Pak ya, biaya-biaya untuk perawatan atau istilah riba gitu Pak ya. Nah ini sebetulnya butuh kajian lagi Pak ya, masalah riba, karena daripada bahsul masail ada yang mengatakan bunga itu tidak melulu riba Pak. Tidak melulu riba, artinya bunga tidak sama dengan riba. Ini memang debatable misalnya Pak ya. Ini bisa ada yang setuju atau tidak. Cuma dari sekian musyawirin menyimpulkan bahwa bunga itu tidak selalu dikatakan riba. Cuma di antara riba ada juga sebagian dari bunga. Sebetulnya bank syariah yang beredar di Indonesia itu tidak ansih syariah apa ya? Kalau konvensional sih memang ini kayak benar-benar dengan sistem bunga. Dengan sistem bunga. Tadi kan ancamannya kan luar biasa Pak ya, saksinya, penulisnya itu bagian dari yang bersekutu gitu Pak ya. Dan saksi itu syahidainya dua saksinya. Nah itu daripada yang keluar tadi bagian intiat mungkin Pak. Karena memang di bank syariah Indonesia tidak ada yang murni syariah. Tapi paling tidak saya pernah baca buku itu Pak, persoalan muasyirah atau masalah kontemporer karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dari Qatar. Ya, kalau memang masih ada yang syariat sekalipun tidak murni dari riba hilangnya, tidak hilang riba, itu lebih baik kita mengambil ke sana itu Pak, daripada yang mutlak konvensional. Berangkat dari kaidah fikih, idza mafsadat
Tidak ta'arada mafsadata ini ru'ya afakuhuma mafsadatan. Jika berkumpul dua hal yang dua-duanya mafsadat, dua-duanya kerusakan, dua-duanya kesalahan, maka silakan dipilih, bukan silakan, kita harus memilih yang lebih ringan mafsadatnya, kerusakannya. Ini sebagai contoh kayak pelaut, kapal laut, istrinya biar katanya suka lama apa ditinggalin sama suaminya seorang pelaut. Itu kadang-kadang pelaut itu 6 bulan itu banyak. 6 bulan. Dia kan di laut itu Pak butuh saluran apa itu Pak? Butuh saluran biologis sebenarnya. Ya butuh berhubungan intim itu. Aduh, makanya nggak ada itu Pak ya. Dia di kapal laut itu banyak misalkan Pak, banyak PSK. Aduh nggak kuat, nggak kuat. Maka dia pilih jalan masturbasi misalkan Pak ya. Masturbasi kan hukumnya itu bukan sepakat Pak, ada yang dibolehkan sebetulnya, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Daripada terjerumus kepada zina dengan PSK yang besar menurutnya Pak ya, maka dia pilih dengan cara jalan masturbasi Pak ya, atau dengan cara onani, karena mafsadatnya lebih kecil itu Pak. Contoh lagi apa Pak? Jadi ini pasti kayak mobil, supir mobil kayak di sini banyak orang, di sini orang sedikit, daripada banyak nabrak orang, supir tolong banyak yang meninggal. Dia pilih belok ke kiri, dia pilih belok ke kiri atau dia tidak sengaja, penting menghindar ada itu Pak. Ada kucing sama, daripada menghindar jadi mereka tabrakan beruntun jadi digarek gitu. Jadi walaupun tidak ada yang pure syariah bagi Indonesia, tapi kita lebih baik banyak memasuki bank yang syariah, karena itu mafsadatnya lebih kecil ketimbang daripada madaratnya alias ribanya. Jadi alternatifnya seperti apa gitu banyak alternatifnya. Kita banyak bank pegawai syariah mengatakan banyak yang memperlakukan sistem bahwa bunga yang ditetapkan itu sebetulnya untuk biaya perawatan aja. Biaya perawatan, pengamanan barang dan lain sebagainya. Kan biaya listriknya aja kan kalau toko itu kan gede Pak. Kalau kita misalkan tidak dikenakan biaya, bagaimana dia akan menggaji karyawannya itu Pak? Jadi masih dalam ukuran yang bisa dipahami itu Pak. Jadi artinya ini pada saya katakan masalah riba dan rumah ini butuh kajian yang lebih mendalam Pak ya. Jadi yang tadi tahu saudara bapak yang keluar, bahkan teman-teman yang hijrah pun banyak itu Pak. Bahkan dari mobil-mobil motor yang dia dia beli berdasarkan apa? Kredit Pak ya, kredit leasing, dia jual-jualin untuk yang hijrah-hijrah itu Pak. Dengan alasan itu berat, karena khawatir itu Pak, khawatir bercampur barang yang halal dan barang yang haram. Jadi itu mungkin ya Pak ya. Nah ini Pak, saya tadi sudah izin sama Bapak pengurus, saya mau sholat isya di rumah Pak. Jadi kemarin ada ya salah satu dari jamaah yang memberikan masukan Pak. Itu saya sudah sampaikan, silakan sama pengurus lagi atau sama bapak-bapak semua. Katanya ada ingin kajian untuk bekal kematian. Berarti kan isinya tentang akhlak, tasawuf biasanya Pak ya. Tazkiyatun nufus biasanya itu mengingatkan kita kepada kematian. Barangkali ya saya hanya menyarankan dan keputusan terus tergantung Bapak ya, sebagai yang memegang kekuasaan. Nah, apakah misalkan ada sisa waktu ini 10 menit supaya sekali mendayung 2-3 pulau terlewati? Setelah dipotong ada yang bertanya mungkin Pak ya, sifatnya kultum lah mungkin Pak. Mungkin seperti penyajian dalam kitab Nasrul Lugat itu enak Pak itu. Seperti ada bab sunnah, sulasi, sunani, umasi, ubani, 4 hal yang menyebabkan kita enak melaksanakan ibadah. 1, 2, seperti itu Pak. Jadi semacam kultum. Nah, itu akan mengurangi pembahasan tentang fikihnya itu Pak ya, walaupun hanya 7 menit. Nah, itu nanti ini hanya sebatas usulan wacana ya, kalau saya ikutin aja Pak.
selama memang masih ditugaskan di sini, ya saya insya Allah mengikuti. Itu aja Pak yang bisa disampaikan tentang riba dan ulama. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bahas kembali, ya. Sama-sama kita belajar. Tentu banyak kurang daripada lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.